It's not about what the reason. The reason we pray not about our situation. The reason we pray not about our circumstances. Alasan kita berdoa bukan karena keadaan, bukan karena persoalan kita. Because the reason, alasan kita berdoa because Dia adalah pusat perhatianku. Dia adalah pusat kehidupanku. God is my everything in my life. Saudaraku Tuhan, saya katakan kepada Anda, saudaraku hari ini. Yang pertama, pada waktu Kristus yang menjadi pusat kehidupan kita berdoa. Doa kita menjadi doa yang presisi. Kenapa? Obsesi dari kehidupan doa kita tidak lagi terletak kepada apa yang sedang kita gumuli. Melainkan sebuah kesadaran bahwa saya dan saudara adalah objek dari kasih Kristus. Amin saudaraku. Obsesi kita berdoa bukan karena persoalan kita, bukan karena pergumulan kita lagi. Tapi obsesi kita berdoa, obsesi kita memuji Tuhan, obsesi kita menyembah Tuhan. Karena saya sadar aku adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Because Jesus loved me. I come before Jesus because He loved me. Sering sekali Tuhan mendorong kita lewat pergumulan kita. Sering sekali Tuhan mendorong kita lewat persoalan kita. Supaya kita menyadari bahwa Jesus love me. Jesus love you. Amin saudaraku. Kita akan berdoa, aku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saya berdoa bukan karena situasinya. Saya ngomong, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bukan karena persoalan saya. But I pray, I sing before God. Karena saya sadar, saya dikasihi Tuhan. You love me God. You love me Jesus. Waktu persoalan itu saya doa bukan doa karena pengeluaran yang besar. Tapi saya bilang, Tuhan, we love you Jesus. Waktu datang Ibu Gembala langsung saya pegang tangannya, kami berdoa, Tuhan, I know you love me. I know God, you love me. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku Tuhan, ada seorang anak Tuhan di tempat ini, meninggal juga mertuanya. Dia datang ke rumah saya. Bapak Ibu, ikut menghibur keadaan saya juga. Tapi pada itu pulang Roh Kudus ajarkan saya, give him more money. Saya ambil uang, saya kasih, bilang Juang kasih uang di amplop. Berapa? Sekian. Besar kali Om, gak apa-apa kasih. Di waktu saya beri, berkat saya juga terbuka dari pintu yang lain. Jesus, love me. Bapak Ibu Saudaraku, obsesi Anda berdoa apa? Kalau obsesi Anda berdoa karena masalah, karena pergumulan Anda akan bosan berdoa. Anda akan diintimidasi oleh perkataan-perkataanmu. Anda akan diintimidasi oleh pikiranmu. Anda akan diintimidasi oleh hatimu. Tapi kalau obsesimu berdoa adalah, tahu kenapa? Karena Anda sadar bahwa you be loved by God. Kamu dikasihi oleh Tuhan. Maka you spend more time. Kamu akan meluangkan waktu banyak bersama dengan Tuhan. Yang Anda nikmati. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu sebabnya dia kedua yang saya katakan begini. Obsesi kita berdoa, fokus kita berdoa bukan lagi kepada pergumulan kita, bukan lagi kepada persoalan kita, tetapi kepada kenikmatan dari sebuah hubungan kita yang manis dengan Tuhan. Why we spend more time? Kenapa kita meluangkan waktu banyak berdoa? Kenapa ada satu hubungan yang manis dengan Tuhan? Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita gak bisa ngantuk di ibadah kita. Kenapa? Kita sedang menikmati Tuhan. Sehingga kita lupa, sehingga kita melupakan atau kita dilupakan untuk mendoakan masalah kita. Kenapa? Yesus menjadi sangat lebih indah dibanding dengan persoalan kita. Yesus menjadi lebih indah dari pergumulan kita. Yesus menjadi lebih sempurna dari kegagalan kita. So that's why we are still keeping going on praying. Kenapa kita selalu datang hari Rabu? Kenapa kita buat hari Rabu ibadah? Karena kita gak puas untuk menyembah Tuhan di waktu minggu. Kita dikejar oleh waktu. Apalagi ada perjamuan khusus dan lain sebagainya. Saudaraku ya Tuhan, come setiap hari Rabu. Datang di hadapan Tuhan. Fill your heart by love of God. Isi hatimu dengan kasih Yesus. Sehingga ketika engkau menyembah Tuhan, tidak lagi karena pergumulan. Tidak lagi dengan permasalahan. Ketika Anda berdoa bukan lagi karena tantangan sedang kamu hadapi. Bahkan engkau melupa untuk mendoakan masalahmu. Tapi dalam ruangan doamu engkau berkata, Yesus, kaulah segalanya. Kaulah pusat perhatianku. Akulah pusat daripada kasih-Mu. Terima kasih buat keselamatan. Oh haleluya. Itu sebabnya ketika Yesus mencurahkan Roh Kudusnya, yang Dia turunkan apa? Lidah-lidah api.
supaya lidahmu banyak berbicara tentang Dia. Tuhan kembali merestorasi Menara Babel. Ketika Menara Babel itu dinaikkan, Tuhan kacaukan Babel itu. Kenapa? Karena waktu itu bangsa Israel tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mereka mengandalkan kemampuan mereka. Mereka lagi tidak mengarahkan fokus hidup mereka kepada Tuhan, tapi fokus hidup mereka kepada kemampuan mereka. Dikacaukan sama Tuhan dengan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, Dia menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan pada hari yang ke-50. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan turunkan lidah-lidah api. Supaya kita semua dipersatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa roh. Firman Tuhan mengatakan barang siapa menyembah Dia, harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Obsesi Anda apa? Amin. Kalau obsesi kita adalah karena kita menikmati hubungan yang manis dengan Tuhan, maka dengar baik. Yang ketiga, kita akan disinkronisasikan. Doa kita akan mudah kita menjadi tersinkron, terpairing dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika Yesus berdoa, Tuhan bukan kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Kita mudah terpairing dengan ritme kerja Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di tengah badai yang gelap. Tapi ada satu kalimat, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Nah, bagaimana Anda bisa percaya? Dengan meneguhkan diri di dalam doa. Bagaimana Anda bisa meneguhkan diri dalam doa? Dengan melihat bahwa dirimu lebih dikasihi oleh Tuhan dibanding dengan persoalan yang sedang kau hadapi. Kenapa kamu bisa? Bagaimana kamu dapat mengalami janji Tuhan? Karena engkau menyadari bahwa you are the purpose of God's life. Karena engkau adalah tujuan dari kehidupan Tuhan itu sendiri. Amin, saudaraku. Saudaraku, tahukah Anda bahwa Tuhan memikirkan kita setiap hari? Tuhan tidak peduli dengan laut yang rusak. Tuhan tidak peduli dengan gunung yang meletus. Kata firman Tuhan, alam semesta ditopang oleh firman Allah. Katakan amin, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan lebih memperhatikan every step that you are taking. Setiap pergerakan dalam hidupmu, Tuhan perhatikan engkau. Tuhan lihat engkau. Because why? Because kamu adalah fokus daripada kehidupannya. Karena Dia menciptakan engkau supaya engkau dan saya berada bersama dengan Dia kelak dalam kemuliaannya. Ada amin, saudaraku. Anda diberkati hari ini. Anda pulang dengan kemenangan. Anda jadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Ada amin. Ada amin, saudaraku. Yang keempat, Bapak saudaraku, apa yang terjadi? Di sini baru kita lihat. Yang keempat, pada waktu kita menjadikan obsesi kita berdoa, yang presisi. Maka dengan baik, obsesi pada keindahan hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi benteng perlindungan itu sendiri. Pada waktu engkau lebih memfokuskan hubunganmu dengan Tuhan, memfokuskan pribadi Tuhan, kasih Yesus, maka dengan sendirinya Allah membangun benteng perlindungannya. Benteng perlindungannya dalam bentuk apa? Berkat. Benteng perlindungannya dalam bentuk apa? Kesehatan. Benteng perlindungannya dalam bentuk apa? Pertolongan. Benteng perlindungannya dalam bentuk apa? Kasih karunia Allah. He protect us by His love. Amin, saudaraku. Secara otomatis Dia akan membentengi kita. Dia akan menjauhkan kita dari segala sesuatu. Karena kita lebih memikirkan perkara-perkara yang di atas. Anda ingin melihat terobosan? Anda ingin melihat kemenangan? Sound please. Anda ingin melihat bos? Anda ingin melihat? Anda ingin melihat? Ayo jawab saya, Anda ingin melihat? Anda ingin melihat? Amin, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan bahwa tetaplah berdoa. Ada amin, saudaraku. Itu sebabnya Daniel, Bapak Ibu, dia berdoa selama 21 hari. Dia fokus berdoa. Bagaimana penguasa Persia menghalangi doa daripada Daniel. But Daniel still keeping going on praying. Tetap berdoa. Bukan karena menunggu jawaban, karena dia tahu jawaban sudah datang. Tapi itu protect him always, untuk selalu menjaga dia tetap berada dalam lindungan Tuhan. Daniel siap dimasukkan ke dalam gua singa, asal dia tidak kehilangan waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Ada harga yang harus dia bayar karena doa itu. But I want to tell you my friends, doa tidak akan pernah mengkhianati hasil. Hari ini saya mengundang Anda semua. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, bagaimana dengan doa Anda? Doa Anda dipenuhi, dilumuri oleh berbagai macam keinginanmu, dilumuri oleh berbagai macam ketakutan, kebimbangan. Sering sekali kita berdoa, menangis pada waktu kita berdoa, bukan karena kita menikmati, sungguh indah Kau Tuhan,
penuh kasih. Dan Anda berdoa, Anda menangis bukan karena indahnya Tuhan, tapi sering sekali kita berdoa, kita menangis. Kenapa? Karena kita memikirkan masalah kita yang besar. Kita menangis, kita menangis, kita gemetar dalam doa kita. Bukan karena kita merasakan jamahan Tuhan. Bukan. Tetapi pandangan kita, pikiran kita sedang ditarik kepada persoalan yang sedang kita hadapi. It's not about. Bukan karena engkau merasakan hubungan yang indah dengan Tuhan. Saudaraku, Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Dia dilarang sama murid-murid Yesus. Sip babami, save up your mouth. Tapi dia tidak membiarkan perkataan itu membunuh ucapannya, doanya untuk berteriak, Yesus anak Daud, sembuhkan aku. You know why? Karena dia melihat, walaupun dia tidak bisa melihat dengan mata jasmani, tapi dia sudah menikmati keindahan Yesus di dalam hatinya. Makanya dia lantam untuk berdoa, Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Sekalipun ada begitu banyak orang yang menahan dia untuk tidak berteriak. Apa yang menahan Anda hari ini? Apa yang menahan Anda hari ini? Bantu semua. Apa yang menahan Anda hari ini? Bapak Ibu Saudaraku, kita telah dipilih Tuhan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita tidak menjadi sangat takut. Kita tidak menjadi khawatir tentang apa yang terjadi di depan, yang walaupun kita belum tahu apa yang terjadi. Tapi doa adalah kunci. Kenapa? Karena kita tidak lagi takut kepada masa depan. Kenapa? Tidak takut terhadap masa depan. Karena kita lebih takut untuk tidak menikmati hadirat Tuhan. Karena kita sudah menikmati hadirat Tuhan, menikmati pribadi Yesus dan keselamatan yang kita dapatkan dari Dia. Itu yang meneguhkan kita dan mempercayai bahwa hari depan kita, hari depan yang penuh dengan kemenangan. Kita berikan tepuk tangan yang paling mulia. Amin, amin, saudaraku. Saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Next, Bapak Ibu. Haleluya. Saya katakan begini, saat kita terobsesi dengan keindahannya, kita tidak punya ruang lagi untuk terobsesi dengan keadaan kita. Stop. Ketika kita terobsesi dengan keindahannya, kita tidak ada ruang lagi untuk terobsesi dengan keadaan kita. No. Benar kita punya masalah. Siapa sih yang gak punya masalah? Ada amin, saudaraku? Siapa sih? Ketika kemarin dia telepon anaknya dan katakan, ada nggak dompet mami di situ? Ada mah di meja. Langsung mukanya bahagia. Sama. Ketika kita berjumpa dengan Yesus dalam doa kita, benar keadaan belum berubah, tapi kita akan bahagia. Ada Yesus. Ada Yesus. Walaupun ibu tersebut belum dipegangnya dompet itu. Dia hanya dengar, ada mak di meja. Langsung turun. Walaupun dompet belum tapi ada jawaban, ada mak di meja. Langsung, saudaraku, apalagi Yesus. Dialah pribadi yang membuat Anda mengalami keindahan Tuhan. Pak, mari kita berdoa sama-sama. Bu, mari kita berdoa sama-sama. Adik-adik muda, mari kita berdoa sama-sama. Obsesi kita berdoa bukan karena keadaan kita, tapi obsesi kita berdoa supaya hati kita diselaraskan dengan Tuhan. Obsesi kita berdoa supaya kita dapat menikmati keindahan Tuhan. Obsesi kita berdoa supaya hubungan dengan kita dengan Tuhan terakselerasi sehingga ritme kerja Tuhan kita pahami. Obsesi kita berdoa supaya apa? Supaya kita dapat melihat tudung perlindungan Tuhan menyertai kita semua. Saat kita terobsesi dengan keindahannya, kita tidak punya lagi apa? Ruang untuk terobsesi dengan keadaan kita, karena kita terlalu terpesona oleh pribadinya. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Yang percaya katakan amin. Ada amin Bapak Ibu? Anda siap berdoa? Anda siap berdoa? Anda jadi pendok-pendok yang luar biasa? Ayo semua bangkit berdiri. Come on, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Tepuk tangan yang meriah buat kita.